Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bebiano Fitri Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang telah saya analisis. Berikut tahap-tahap menganalisis jurnal. 1. Identitas jurnal. 2. Latar belakang. 3. Rumusan masalah. 4. Teori. 5. Metode penelitian. 6. Hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Satu. Identitas jurnal. Jurnal yang telah saya analisis ini berjudul Pengaruh Penggunaan Bahan Ajar Kimia Inovatif Berbasis Multimedia terhadap hasil belajar mahasiswa pada materi laju reaksi. 2. Latar belakang masalah. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan, terutama pada dunia pendidikan. Berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin pada proses pembelajaran, salah satunya berbasis multimedia atau mengkombinasikan teks, gambar, seni grafik, animasi, suara, dan video. Pemanfaatan ini untuk pembelajaran melalui fasilitas online agar lebih menarik dan mudah dipahami. Pemanfaatan ini juga bisa diterapkan pada materi yang sulit, salah satunya yaitu pada materi laju reaksi mata pelajaran kimia yang selama ini diajarkan melalui metode ceramah dan diskusi. Dengan memperoleh bahan ajar yang inovatif dan menarik, hal ini dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari kimia dan juga membantu dosen dalam mengajarkan perkuliahan. 3. Rumusan masalah. Yang dibahas dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana efektivitas penggunaan bahan ajar kimia inovatif berbasis multimedia. Dan yang kedua yaitu bagaimana perbedaan mahasiswa yang tidak menggunakan dan menggunakan bahan ajar kimia inovatif berbasis multimedia pada materi laju reaksi. Yang keempat yaitu teori. Sebuah bahan ajar dapat dikatakan valid baik jika memenuhi 3 kriteria yaitu valid, praktis, dan efektif. Salah satunya menggunakan bahan ajar yang berbasis multimedia. Menurut Sunyono, karakteristik penting ilmu kimia mencakup interaksi materi pada tingkatan makroskopik, mikroskopik, dan simbolik. Ketiga tingkatan tersebut membuat peserta kesulitan memahami sebagian besar pelajaran kimia. Hasrul menyebutkan bahwa penggunaan multimedia diharapkan mampu membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar mahasiswa. Dalam penelitian Manihar Situmorang dan Andri Agusto Situmorang, diperoleh hasil belajar yang diperoleh pada kelompok eksperimen yang diberikan pengajaran menggunakan model inovatif lebih tinggi hasil pencapaiannya dibanding dengan pencapaian hasil belajar kelompok siswa yang menggunakan buku pegangan siswa. Kelima, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilaksanakan di Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, Sumatera Utara, dengan subjek penelitian yaitu 2 kelas mahasiswa prodi pendidikan matematika. Evaluasi hasil belajar dilakukan pada pretest dan posttest. Pretest bertujuan untuk mengetahui taraf mahasiswa mengenai materi yang dilakukan pada saat akan memulai pembelajaran. Sedangkan posttest bertujuan untuk mengetahui taraf penguasaan mahasiswa atas materi yang telah diberikan yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Teknik analisis data.
Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan secara umum atau membuat kesimpulan yang general. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data dan untuk mengetahui uji statistik apa yang akan dipergunakan. Kedua, uji homogenitas. Data yang digunakan dalam uji homogenitas adalah data hasil pretest dan posttest dengan menggunakan rumus uji T. Ketiga, uji hipotesis. Untuk menentukan simpulan apakah jawaban diterima atau ditolak. Untuk menguji hipotesis ini dilakukan uji ANOVA satu jalur. Yang keempat, efektivitas penggunaan bahan ajar. Hal ini untuk mengetahui hasil peningkatan belajar dihitung dengan rumus gain, yaitu in gain sama dengan skor posttest dikurangi dengan skor pretest dibagi skor maksimum dikurangi skor pretest. Yang keenam, hasil dan pembahasan. 1. Uji normalitas. Uji normalitas dilakukan pada data pretest, posttest, gain, dan motivasi siswa menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov SPSS 21 for Windows Test. Data dinyatakan terdistribusi normal jika nilai probabilitas atau signifikan lebih dari 0,05. Berikut adalah tabel hasil uji normalitas. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa seluruh data terdistribusi normal dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dua, uji homogenitas. Pengujian homogenitas data dilakukan dengan teknik Levent-Test menggunakan bantuan program SPSS 21 for Windows. Pengujian homogenitas dilakukan pada data pretest kedua kelompok sampel eksperimen dan kontrol. Data dinyatakan memiliki varian yang sama atau homogen jika nilai probabilitas atau signifikan lebih dari 0,05. Berikut adalah tabel hasil uji homogenitas. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok sampel memiliki atau berasal dari populasi yang sama atau homogen. Ketiga, uji hipotesis. Setelah prasyarat analisis data terpenuhi, baik normalitas dan homogenitas data, maka dapat dilakukan uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji T satu pihak menggunakan teknik independent sample T-test. Berikut adalah hasil uji hipotesis. Dari tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan bahan ajar kimia inovatif berbasis multimedia lebih tinggi dibanding dengan hasil belajar yang menggunakan buku ajar pegangan mahasiswa. Keempat, efektivitas penggunaan bahan ajar kimia inovatif berbasis multimedia pada materi laju reaksi. Untuk mengetahui efektivitas hasil belajar, dapat dihitung peningkatan hasil belajar dari nilai gain pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Persen peningkatan hasil belajar mahasiswa diperoleh berdasarkan persen nilai rata-rata gain yang dirumuskan dengan persen peningkatan hasil belajar sama dengan rata-rata gain dikali 100%. Berikut tabel hasil efektivitas penggunaan bahan ajar kimia inovatif berbasis multimedia pada materi laju reaksi. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa persen peningkatan hasil belajar mahasiswa kelas eksperimen lebih tinggi dibanding
kelas kontrol yang menggunakan bahan ajar pegangan mahasiswa. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tersebut menunjukkan peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan bahan ajar kimia inovatif berbasis multimedia lebih tinggi dibanding dengan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan bahan ajar buku pegangan mahasiswa. Dan efektivitas penggunaan bahan ajar kimia inovatif berbasis multimedia yang diperoleh menunjukkan peningkatan hasil belajar mahasiswa. Sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.